Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin memaparkan analisa pengukuran gedung bertingkat. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Imelda Putri Mongso. Saya Nafianti Lutfia Vega. Saya Naomi Zikra Siregar. Saya Zarna Rahmayubu. Oke, saya di sini akan menjelaskan analisis alat dan prinsip pengukuran. Dalam pengukuran proyek gedung bertingkat, alat utama yang digunakan adalah teodolit atau total station. Fungsinya untuk mengukur sudut horizontal, sudut vertikal, dan jarak antar titik dengan presisi tinggi. Alat ini sangat penting untuk memastikan kolom, balok, dan dinding gedung berdiri lurus dan tepat sesuai posisi desain. Agar hasil akurat, teodolit didukung oleh beberapa alat bantu. 1. Tripod supaya alat stabil dan rata. 2. Prisma sebagai target pantulan sinar dari alat. 3. Patok ukur atau benchmark titik acuan tetap di area proyek. 4. Pita ukur untuk mengukur jarak pendek atau memastikan posisi alat. 5. Buku catatan lapangan buat mencatat hasil bacaan alat. Oke, prinsip kerjanya adalah teodolit memancarkan sinar laser ke prisma, lalu menghitung pantulan sinar untuk menentukan jarak dan arah. Data otomatis tersimpan di alat dan bisa diolah jadi koordinat X, Y, dan Z. Di sini saya akan menjelaskan prosedur pengukuran. Yang pertama itu adalah memasang tripod di lokasi yang datar, lalu menaruh teodolit di atasnya dan melakukan layering agar posisi alat sejajar sempurna. Setelah itu, alat diarahkan ke titik acuan atau benchmark di sekitar bangunan. Operator lalu mengarahkan teleskop ke prisma reflektor yang dipegang oleh asisten di titik target, misalnya pada kolom lantai tertentu. Teodolit akan membaca sudut dan jarak, kemudian datanya disimpan. Langkah ini diulang di setiap lantai atau titik penting gedung untuk memastikan semua elemen struktur berada di posisi dan elevasi yang sesuai dengan desain. Baik, selanjutnya analisis lokasi dan tujuan. Lokasi pengukuran berada di daerah proyek gedung bertingkat, baik gedung perkantoran, apartemen, atau kampus. Kondisi lapangan yang tinggi dan bertingkat membuat pengukuran harus sangat presisi, karena sedikit kesalahan bisa menyebabkan kolom miring atau pergeseran antara lantai. Tujuan pengukurannya, yang pertama, menentukan posisi kolom dan dinding secara akurat di setiap lantai. Yang kedua, memastikan elevasi antara lantai sejajar sesuai dengan desain arsitektur. Yang ketiga, mengecek kemiringan bangunan agar tetap tegak lurus. Yang keempat, menjadi acuan untuk memasang elemen struktur seperti balok, plat, dan dinding. Dengan teodolit, pengukuran vertikal dan horizontal di gedung bertingkat bisa dilakukan cepat dan hasilnya lebih presisi dibandingkan alat manual. Berikutnya ada potensi kesalahan dan solusi. Dalam pengukuran gedung bertingkat, beberapa kesalahan bisa terjadi. Kesalahan paling umum berasal dari alat seperti tripod tidak rata atau alat belum dikalibrasi ulang setelah dipindahkan ke lantai yang lain. Kesalahan berikutnya dari operator, misalnya salah membaca hasil sudut atau salah bidik ke prisma reflektor. Selain itu, pantulan cahaya dan angin di lantai tinggi juga bisa mengganggu kestabilan alat dan akurasi hasil. Untuk mengatasinya, alat harus selalu dicek dan disejajarkan sebelum digunakan. Operator harus fokus dan bekerja sama, serta pengukuran dilakukan saat kondisi cuaca dan pencahayaan stabil, misalnya pagi atau sore. Data hasil pengukuran juga harus dicek ulang agar tidak ada perbedaan antar lantai. Oke, refleksi atau pembelajaran. Dari kegiatan ini kami belajar bahwa pengukuran di gedung bertingkat membutuhkan ketelitian tinggi dan pemahaman mendalam tentang cara kerja teodolit. Semakin tinggi di lantainya, semakin besar potensi kesalahan posisi jika pengukuran tidak teliti. Teodolit membantu menjaga kesejajaran dan ketegakan struktur, tapi hasilnya tetap bergantung pada keterampilan operator. Kesimpulannya, ketepatan dan kestabilan pengukuran menentukan apakah gedung bisa berdiri tegak, aman, dan sesuai desain. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Sekian dari kelompok kami. Dari kami aja.